Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian kitab Safinatun Najah. Ini adalah edisi ketiga. Insyaallah edisi ketiga ini akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, lanjutan dari edisi kedua. Sekarang sudah masuk kepada faslun an-niyatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu semoga senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Insyaallah kajian kita kali ini mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal an-niyatu, niat, qasdus syai'. Qasdus syai'i ialah menyengaja kepada satu perkara, satu aktivitas, muqtarinan dibarengi bifi'lihi dengan mengerjakan perkara tersebut. Wa mahalluha, jadi tempatnya niat itu di mana? Al-qalbu, ialah di dalam hati. Wat talaffudzu, dan melafalkan niat itu. Jadi wat talaffudzu biha, dan melafalkan niat itu. Jadi menjaharkan, melafalkan. Sunnatun ialah sunnat, ya. Jadi melafalkan niat itu adalah sunat. Kapan niat itu waktunya? Ketika ambil wudhu itu, ketika masukkan wudhu. Wa waktuha, dan waktunya berniat adalah inda wasli awali juz'in minal wajhi. Waktunya adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah, ya. Saat membasuh bagian pertama dari wajah. Enda wasli awali juz'in minal wajhi. Jadi waktunya adalah ketika membasuh bagian pertama dari wajah kita, ya. Wat tartibu, sedangkan yang dinamakan dengan tertib, alla yuqaddimah, ya. Alla yuqaddimah ialah tidak mendahului dari satu anggota ala udwin, atas anggota yang lain. Artinya ya harus berurutan begitu, ya. Tidak kemudian yang kedua dilakukan di pertama, atau sebaliknya yang pertama dilakukan pada urutan yang kedua. Tidak begitu, tapi kemudian ya sesuai dengan urutannya masing-masing. Itu tertib.
maka memang tentu bagi kita senantiasa harus melaksanakan niat ini setiap melaksanakan aktivitas tertentu. Nah, termasuk ketika kita mau melaksanakan wudhu ya. Jadi niat itu adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya ya. Kapan dan di mana tempatnya? Tadi sudah dijelaskan bahwa tempat niat itu ada di dalam hati. Jadi niat itu dalam hati. Jadi yang niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Nah, waktunya niat adalah ketika mau melaksanakan wudhu itu adalah saat membasuh bagian muka ya. Saat membasuh bagian pertama dari wajah ya. Jadi ketika mau mau membasuh itu kemudian bareng dengan nyampainya air ke salah satu wajah kita, maka disitulah juga niat berbarengan. Niat dalam hati berniat bahwa dia akan melaksanakan wudhu gitu ya. Jadi bareng dengan ketika membasuh muka pada saat pertama kali mau basuh muka itu. Jadi bareng dengan air kena ke salah satu wajah kita, niat dalam hati juga dimulai begitu ya. Nah, kemudian waktu niat itu kapan ya? Tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian berikutnya adalah tentang tertib ya. Tertib itu adalah ya bagian yang pertama tidak didahului bagian yang lain begitu ya. Nah, kemudian kita coba pahami bagaimana sebenarnya dalilnya gitu ya tentang niat itu. Misalnya di dalam yang diriwayatkan An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, ya beliau bersabda ya, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat ya. Jadi setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi agar amal itu kemudian dinilai sebagai amal yang baik atau amal apa, maka kita harus ada niat ketika melaksanakan amal itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, bin niyati, dengan lafadz niat. Jadi tak marbutoh ya kalau yang ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau orang itu berniat apa ya itu akan insyaallah akan mendapatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, jadi niatnya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya tentu untuk Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi kalau niatnya hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan mendapatkan hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya.
Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ru'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya ya kepada yang ia tuju. Nah, sekali lagi niat itu begitu penting begitu ya. Sehingga kalau kita kemudian mau berbuat baik, maka niatnya ya harus betul-betul diperhatikan. Hal ini hadis yang tadi Al-Fakir sampaikan itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari ya, nomor 1 dan Muslim nomor 1907 ya. Jadi pelajaran penting yang perlu kita pahami dari niat tadi itu, niat merupakan syarat sah wudhu ya. Jadi kalau kemudian kita berwudhu tanpa niat, maka kemudian wudhunya itu tidak sah ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah niat merupakan syarat sahnya wudhu. Dan ini jadi pendapat jumhur ulama ya. Jadi mulai daripada imam dari kalangan Malikiyah ya. Jadi dari Imam Malik, jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, juga mazhab Zahiriyah juga menjadikan niat itu syarat sahnya wudhu ya. Kemudian yang kedua yang menjadi pelajaran penting bagi kita, niat itu berarti bermaksud dan berkehendak ya, bermaksud dan berkehendak. Nah, letak niat itu tadi di dalam hati ya. Letak niat itu adalah dalam hati. Jadi niat dalam hati sudah teranggap berdasarkan kesepakatan ulama ya. Cuma beliau berbeda pandangan. Apakah niat itu perlu dilafalkan, yakni dijaharkan, ataukah tidak? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, jika berbeda antara yang diucap dengan yang diniatkan dalam hati, jadi misalnya yang diucapkan dengan yang diniatkan dalam hati itu berbeda, maka yang jadi patokan adalah niatan dalam hati. Jadi yang diperhatikan, yang kemudian dinilai adalah niatan yang dalam hatinya. Jadi misalnya yang dilafalkan berbeda dengan yang di dalam hatinya. Ya. Jadi misalnya berniat ketika dijaharkan, ketika dilafalkan niat apa, tapi kemudian dalam hatinya berniat yang berbeda dengan niatan yang dilafalkan, maka yang dijadikan patokan, yang dinilai sebagai niat itu adalah yang di dalam hatinya, ya. Jadi ketika berbeda. Kemudian yang keempat yang menjadi pelajaran bagi kita semua, jika manusia dalam keadaan uzur untuk beramal, ia akan tetap diganjar. Karena seandainya ia tidak ada uzur atau halangan, tentu ia akan beramal ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutibalahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ya. Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka ia dicatat baginya amalan seperti ia dalam keadaan mukim dan sehat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2996. Nah, para jamaah rahmatullahi alaikum, oleh karena itu jadi perhatian penting bagi kita semuanya untuk kemudian jangan pernah meninggalkan niat, terutama di dalam melaksanakan wudhu itu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah niat yang dinilai
ketika terjadi perbedaan antara niat yang jahar, yakni niat yang dilafalkan dengan dalam hati, itu yang dinilai adalah niat yang di dalam hatinya, ya. Maka sebelum melaksanakan segala amal, maka luruskan hati kita, kemudian fokuskan hati kita, kemudian niatkan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ya. Ketika mau berwudu, maka niatnya wudu dan segala macamnya, agar aktivitas kita adalah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita mau melaksanakan apapun, maka diupayakan diniatkan dengan baik. Tentu aktivitas-aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-sekali kita kemudian meninggalkan niat, ya. Termasuk nanti ketika mau berpuasa begitu, ya. Maka jangan lupa niatnya. Kemudian terkait dengan tertib tadi, ya. Apa dalil untuk tertib atau berurutan dalam wudhu itu, ya? Dalilnya adalah ayat wudhu surat Al-Maidah ayat 6. Itu bisa jadi dalil, ya, tentang dalil tertibnya wudhu, ya. Allah menyebutkannya secara berurutan dan meletakkan mengusap pada kepala di antara dua membasuh, ya. Juga ketika ditunjukkan praktek wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berurutan dan beliau tidak pernah meninggalkan tertib tersebut. Jadi ada dua alasan, ya. Yang pertama tadi surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang kedua adalah Nabi ketika ditunjukkan praktek wudhu oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berurutan, ya, selalu berurutan. Beliau tidak meninggalkan tertib tersebut. Jadi beliau itu yang pertama ya ditaruh di pertama, yang kedua ditaruh yang kedua, yang ketiga ditaruh pada yang ketiga. Jadi secara tertib, berurutan. Tertib dalam wudhu adalah dengan memulai dari membasuh wajah, ya. Dengan membasuh wajah. Jadi tertibnya dimulai dengan membasuh wajah. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Yang kedua adalah membasuh tangannya sampai kedua sikunya, ya. Itu urutannya, ya. Lalu yang ketiga mengusap kepala, ya. Yang ketiga adalah mengusap kepala. Kalau Syafi'iyah ya sebagian sudah cukup, ya. Kalau imam yang lain ya bukan hanya sebagian, ya. Kemudian berikutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu tertib, ya. Jadi berurutan dari nomor 1, 2, 3, 4 begitu, ya. Tidak basuh kaki dulu baru muka, enggak begitu. Itu tidak tertib namanya.